Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku, warga lingkungan Benediktus yang dikasihi Tuhan, selamat sore dan berkah dalam Gusti. Semoga kita semua selalu sehat-sehat dan selalu dilindungi serta diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini merupakan pertemuan yang ke-31 dalam renungan bulan Maria dan bulan katekesi liturgi tahun 2020, yang pada saat ini tema yang diambil adalah menghayati gereja misioner. Perlu kami sampaikan bahwa pertemuan kali ini merupakan suatu pertemuan yang istimewa. Mengapa dikatakan istimewa? Karena saat ini merupakan suatu bersamaan dengan perayaan Hari Raya Pentakosta, di mana kita ketahui bahwa Pentakosta itu 50 hari setelah kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, atau 10 hari setelah kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Namun semuanya itu bermuara pada kedatangan dan pada pencurahan Roh Kudus, kedatangan dan pencurahan Roh Kudus sebagaimana yang disampaikan oleh Tuhan Yesus pada Injil Yohanes bab 20 ayat 21 sampai dengan 22 yang bunyinya seperti ini. Sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian pula sekarang aku mengutus kamu. Dan setelah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi, muaranya itu tertuju kepada pencurahan dan kedatangan Roh Kudus serta perutusan kita sebagai murid-muridnya. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa gereja misioner adalah gereja atau kita semua yang siap diutus untuk peduli dan menjadi bagian dari perjuangan yang menuju kesejahteraan umum. Peduli. Tadi ada kata peduli. Lalu peduli yang bagaimanakah yang harus kita lakukan atau kita hayati? Dan peduli yang bagaimana yang harus kita lakukan dan harus kita hayati sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kepedulian yang dimaksud adalah hidup dalam roh dan hidup yang memampukan atau menghasilkan buah-buah roh dalam hidup kita. Jadi hidup peduli yang dimaksudkan adalah hidup yang menghasilkan buah-buah roh. Nah, buah-buah roh yang dimaksud yang bagaimana? Buah-buah roh yang dimaksud adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri sebagaimana yang tercantum dalam Galatia bab 5 ayat 22 sampai dengan 23. Dengan bekal curahan Roh Kudus dan hidup kita yang menghasilkan buah-buah roh seperti yang kami sampaikan di atas tadi, berarti hidup kita sudah melakukan apa yang diinginkan Tuhan Yesus sesuai dengan Yohanes bab 20 ayat 21 sampai dengan 22 tadi, yaitu melakukan dan juga memberikan kesaksian atas Yesus Kristus. Dengan kata lain, bahwa apa yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan subtema dimaksud. Bahwa apabila di dalam hidup kita itu sudah menghasilkan buah-buah roh seperti yang disebutkan tadi, berarti kita sudah menjadi saksi Kristus
dan melakukan subtema apa yang kita sebutkan pada hari ini. Oleh sebab itu, marilah kita menjadi saksi Kristus dalam kehidupan sehari-hari dengan rajin mengikuti Ekaristi, meskipun pada saat ini Ekaristi hanya bisa dilakukan dengan online. Namun kalau kita mengikuti dengan teguh dan kita hayati, maka kita akan menghasilkan buah-buah roh seperti yang kami sampaikan di atas tadi. Nah, dengan menghasilkan buah-buah roh itu berarti kita sudah melakukan transformasi dalam hidup kita serta menjadi utusan Tuhan dengan menghasilkan buah-buah roh yang melimpah sehingga banyak orang yang diselamatkan. Sekian, selamat sore dan terima kasih. Mari kita lanjutkan doa Rosario. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.